video pembelajaran tentang riset operasi metode grafik. Kali ini saya akan membahas penyelesaian kasus masalah maksimasi sebagai tugas mata kuliah riset operasi. Ini merupakan contoh kasusnya, di mana kita diberikan sebuah kasus sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di layar, dan untuk linknya nanti akan saya berikan di deskripsi pada video ini. Langkah yang saya lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah: pertama, dari soal ini kita dapat memodelkan permasalahan dengan menganalisa pertanyaan. Kedua, kemudian saya akan memodelkan permasalahan ke dalam persamaan, di mana kita akan menentukan variabel, fungsi tujuan, fungsi kendala dan batasan, membuat grafik, serta kemudian kita akan menyelesaikan ekspresi aljabar untuk mencari tahu keuntungan maksimum sesuai dengan pertanyaan pada kasus ini. Ketiga, dengan langkah tersebut, saya harap teman-teman dapat mengerti dan memahami solusi maksimum menggunakan metode grafik pada contoh soal ini. Dari permasalahan tersebut, kita dapat membreakdown ke dalam beberapa poin agar dapat mudah dimengerti dalam menyelesaikan masalah. Pertama, kita membreakdown sebagai berikut. Sebuah pabrik kecil membuat dua jenis suku cadang mobil, di mana dalam membuat dua jenis suku cadang mobil, pabrik tersebut membutuhkan coran atau casting, yang dimana coran tersebut dikerjakan dengan mesin, board, dan terdapat proses pengerjaan polish. Coran untuk bagian A masing-masing berharga $2. Coran untuk bagian B masing-masing harganya $3. Harga jual masing-masing seharga $5 dan $6. $5 untuk bagian A dan $6 untuk bagian B. Diketahui ketiga mesin tersebut memiliki biaya pengoperasian, di mana mesin memiliki biaya pengoperasian sebesar $20 per jam. Sedangkan biaya pengoperasian bor memiliki biaya $14 per jam. Dan proses pengerjaan polish memerlukan biaya $17,50 per jam. Dengan asumsi bahwa kombinasi bagian A dan B dapat dijual. Pertanyaannya, kombinasi produksi apa yang memaksimalkan keuntungan tersebut? Kemudian kita mendapatkan sebuah data bahwa di tabel 1 ini, masing-masing proses pengerjaan mesin, boring, dan polish ini memiliki kapasitas terbatas setiap jamnya. Diketahui bahwa mesin memiliki kapasitas 25 per jam untuk proses pembuatan part A dan 40 per jam untuk proses pembuatan part B. Kemudian boring memiliki kapasitas 28 per jam untuk part A dan 35 per jam untuk part B. Sedangkan polishing memiliki kapasitas 35 per jam untuk part A dan 25 per jam untuk part B. Dari data ini dan data sebelumnya, kita dapat merumuskan masalah dan dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Di sini saya beri nama tabel 2, di mana dalam tabel 2 ini saya ingin mencari sebuah profit dari part A dan part B. Pertama, kita melakukan perhitungan dari jumlah pengoperasian yang diperlukan untuk sebuah mesin dibagi dengan kapasitas mesin tersebut setiap jamnya. Di sini saya tulis $20 dibagi dengan 25 kapasitas mesin pada part A, didapat nilai $0,80 untuk masing-masing kapasitas mesin ini setiap jam. Kemudian part B ini kita dapat menuliskan bahwa $20 pengoperasian mesin untuk part B dibagi dengan kapasitas mesin setiap jamnya untuk membuat part B, didapat nilai $0,50 untuk proses pembuatan setiap kapasitasnya dalam 1 jam. Sama halnya dengan boring. Di sini kita dapat melihat bahwa boring itu memiliki nilai $0,50 dari harga pengoperasian dan kapasitasnya, dan $0,40 untuk part B. Sama halnya juga dengan polishing, yaitu $0,50
untuk pembuatan part A dan $0,70 untuk part B. Kemudian, kita sebelumnya mengetahui bahwa harga beli part A itu senilai $2 dan part B senilai $3. Total biaya yang diperlukan adalah $3,80, yaitu total dari harga beli dan perhitungan yang kita hitung pada tiap-tiap pengoperasian part A ini. Dan $4,60 itu sama halnya juga dengan penjumlahan dari harga beli dan nilai yang kita hitung dari setiap pengoperasian mesin boring dan polishing dalam part B. Kemudian kita mengetahui bahwa nilai jualnya itu pada part A adalah $5 dan nilai jualnya pada part B adalah $6. Didapatkan profit yaitu $1,20 dari 5 dikurang dengan 3,80 dan juga part B $1,40 dari 6 dikurang 4,60. Nah, di sini sudah kita mendapatkan profit pada masing-masing part atau bagian. Kemudian, langkah-langkah selanjutnya adalah menentukan variabel. Kita sudah mengetahui bahwa terdapat part A dan part B atau bagian A dan bagian B. Nah, di sini saya menuliskan variabelnya itu berupa X1 yaitu part A dan X2 yaitu part B. Kemudian kita menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan di sini saya lambangkan dengan Zmax, yaitu fungsi tujuan ini gunanya adalah untuk menentukan keuntungan maksimal dari sebuah kasus tersebut atau dari sebuah kasus yang kita sedang kerjakan ini. Dan di sini kita dapat menuliskan 1,20 part A yaitu 1,20 merupakan profit dan X1 ini merupakan part A ditambah 1,40 part B yaitu 1,40 profit dari part B dan X2 ini merupakan variabel dari part B. Kemudian, kita dapat menentukan fungsi kendala atau batasan. Nah, di sini kita ketahui bahwa mesin X1 per 25 ditambah X2 per 40 kurang sama dengan 1. Sama halnya dengan boring. X1 per 28 ditambah X2 per 35 kurang sama dengan 1. Dan juga polishing X1 per 35 ditambah X2 per 25 kurang sama dengan 1. Bagaimana kita dapat merumuskan ini, persamaan ini? Karena kendalanya itu merupakan kapasitas dari proses pengerjaan pada masing-masing part A dan part B. Maka kita tuliskan kapasitas mesin itu 25 untuk part A dan kapasitas mesin untuk part B adalah 40. Sama halnya dengan boring dan polishing. Dari persamaan ini kita dapat menjumlahkannya sebagai berikut. X1 dikali dengan 40, kita tulis 40 X1 untuk mesin ditambah 25 dikali X2 kurang sama dengan 1000. Kemudian pada boring juga sama. X1 dikali 35 dapat ditulis 35 X1 ditambah X2 dikali 28 dapat tulis 28 X2 kurang sama dengan 980. 980 ini didapat dari 35 dikali 28. Sama halnya dengan mesin, 1000 ini didapat dari 25 dikali 40. Kemudian pada polishing, kita dapat menentukannya sebagai berikut. 25X1 ditambah 35X2 kurang sama dengan 875. Kita sudah menentukan fungsi kendala atau batasan pada permasalahan tersebut.
Kemudian kita akan membuat grafik, di mana dalam membuat grafik ini kita akan menentukan dua titik, titik X2 yang saya lambangkan dengan vertikal, dan titik X1 yang saya lambangkan dengan horizontal, garis horizontal. Dan untuk mencari titik ini, kita menghitung melalui persamaan fungsi kendala dari masing-masing pengoperasian, yang dimana kita ketahui bahwa fungsi kendala dari mesin 40X1 tambah 25X2 kurang sama dengan 1000. Dan jika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1000 bagi 25, X2 sama dengan 40. Kita dapat titik X2 sama dengan 40. Dan jika X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 1000 bagi 40, dan didapat X1 sama dengan 25. Kemudian kita tarik garis lurus X2 dan X1, dan kita dapat garis 1, dan yang saya berikan warna biru. Kemudian kita akan mencari fungsi kendala selanjutnya. Ya, kita ketahui bahwa boring mempunyai fungsi kendala persamaan 35X1 tambah 28X2 kurang sama dengan 980. Dan di sini kita hitung, jika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 980 dibagi 28 dan didapat titik X2 sama dengan 35. Dan kemudian, jika X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 980 dibagi 35 dan didapat titik X1 sama dengan 28. Dan kemudian kita akan tarik garis lurus X2 dan X1, dan kita dapat garis kedua yang saya lambangkan atau saya beri warna oranye. Kemudian kita akan mencari fungsi kendala dari persamaan polishing. 25X1 tambah 35X2 kurang sama dengan 875. Jika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 875 dibagi 35, dan didapat titik X2 sama dengan 25. Dan jika X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 875 dibagi 25, dan didapat titik X1 sama dengan 35. Dan kita akan menarik garis, dan didapat garis ketiga, dan saya beri warna hijau ini. Nah, dan dari sini kita akan menemukan titik temu antara garis 1 dan garis 3, dan kita asir pada bagian tersebut yang dinamakan daerah hasil, di mana daerah hasil ini, titik-titik yang ada di daerah hasil ini merupakan solusi dari maksimasi. Yang kita ketahui, fungsi tujuan maksimasi itu kita dapatkan persamaan 1,20X1 ditambah 1,40X2. Nah, di sini saya akan memberikan titik A, dan di sini akan saya berikan titik B, dan di sini akan saya berikan titik C. Kemudian dari grafik itu, kita akan menentukan cara mendapatkan solusi optimal dari masing-masing titik A, B, dan C yang ada di dalam daerah hasil. Pertama, kita akan mencari titik A. Titik A, kita ketahui bahwa titik X1 sama dengan 0, dan titik X2 sama dengan 25. Di sini kita akan masukkan ke dalam fungsi Zmax, di mana 1,20X1 ditambah 1,40X2. Kita akan masukkan angka-angkanya. 1,20 dikali 0, X1 sama dengan 0, ditambah 1,40 dikali 25, X2 sama dengan 25. Dan dapat hasil solusi optimal untuk titik A adalah Z sama dengan 35. Kemudian kita akan mencari titik B. Untuk mencari titik B merupakan titik potong antara titik 1, garis 1 dan garis 3, di mana kita ketahui garis 1 ini merupakan persamaan 40X1 tambah 25X2 kurang sama dengan 1000, atau garis pada mesin. Kemudian garis pada garis 3 ini merupakan persamaan fungsi kendala dari polishing, yaitu 25X1 tambah 35X2 kurang sama dengan 875. Untuk menghitung persamaan ini, kita harus mencari KPK dari 25 dan 35, yaitu 175. Nah, untuk mendapatkan 175 ini, kita perlu mengalihkan persamaan pertama dengan dikali 7, dan untuk garis ketiga dikali 5. Nah, kita mendapatkan hasil 280X1 ditambah 175X2 sama dengan 7000, dan 125X1 tambah 175X2 sama dengan 4375. Kemudian kita hitung
155x1 dari pengurangan 280 dikurang 125 sama dengan 7.000 dikurang 4.375, yaitu 2.625. Dan didapat X1 sama dengan 16,935. Ini merupakan titik dari X1. Titik X1. Kemudian, kita akan mencari titik X2 dari titik B, di mana kita akan masukkan ke dalam persamaan 40x1 tambah 25x2 sama dengan 1000, karena kita sudah menemukan nilai x1 sama dengan 16,935 dan didapat hasil 40, dikali 16,93 ditambah 25x2 sama dengan 1000. 25x2 sama dengan 1000 dikurang 40 dikali 16,93, yaitu 677,2. Dan didapat X2 sama dengan 322,8 dibagi 25, dan hasilnya titiknya X2 merupakan 12,912. Jadi, titik B untuk X2-nya merupakan 12,912. Dan untuk mencari solusi optimal, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 1,20 dikali 16,935 pada yang merupakan titik X1 ditambah 1,40 dikali 12,912 yang merupakan titik X2, dan didapat nilai solusi optimal dari titik B merupakan 38,399. Ini merupakan solusi optimal dari titik B. Kemudian kita akan mencari solusi optimal dari titik C. Dan kita ketahui titik C, X1 sama dengan 25 dan X2 sama dengan 0. Dan kita akan masukkan ke dalam fungsi tujuan atau maksimasi dan didapat nilai Z sama dengan 30. Berarti solusi optimal untuk titik C sama dengan 30. Dari sini kita sudah mendapatkan solusi optimal dari masing-masing titik, yaitu titik A sebesar 35, titik B sebesar 38,399, dan titik C sebesar 30. Dari pengerjaan langkah-langkah yang kita lakukan tadi, kita akan menarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah, untuk memperoleh keuntungan optimal, maka rencana produksi terbaik untuk part atau bagian A adalah 16,935 per jam dan part B 12,912 per jam dengan keuntungan 38,399 yang kita dapatkan pada titik B. Kemudian, solusi optimal akan tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah variabel. Yang dimaksud variabel adalah daerah yang diliputi oleh semua kendala yang terjauh dari titik origin. Kemudian, pada grafik solusi optimal tercapai pada titik B, yaitu persilangan garis 1 dan 3, yaitu 38,399. Sekian video yang saya buat sebagai tugas riset operasi. Jika ada salah atau keliru, mohon maaf, dan jika ada komentar silakan komentar di video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.